atau Kennedy atau siapapun bahwa ada poin-poin yang bisa kita pelajari, tapi tidak semua hal dari kepemimpinan dan negara lain itu bisa kita terapkan murni 100% dari apa yang mereka ada. Tetapi kita harus tahu hal-hal mana yang kita kira-kira masih bisa kita terapkan disesuaikan dengan kondisi bangsa. Itulah sebetulnya yang dimaksudkan dengan kepemimpinan dengan landasan Pancasila. Dan itu saya percaya kalau itu yang dilakukan karena dari Pancasila itu awalnya sekali adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak ada tadi saya katakan ajaran dari Tuhan, ajaran dari agama manapun yang membolehkan seseorang, apalagi itu pemimpin yang lalu dia berbuat sesuatu yang justru merugikan rakyatnya. Islam mengajarkan makin besar seseorang itu jabatannya, tuntutannya akan menjadi lebih besar. Seorang yang cuma sekedar katakanlah pembantu rumah tangga begitu, tuntutannya tidak besar karena dia lebih banyak dituntut untuk bagaimana menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Tapi seorang pemimpin bukan hanya dia dengan keluarganya, tetapi dia juga harus memberikan arah dari orang-orang yang dipimpinnya. Sekarang bagaimana dengan di TNI? Saya punya cerita banyak tentang, karena ya saya pengalaman saya di TNI. Jadi waktu saya mendukung atau memberikan support terhadap proses perdamaian yang di Aceh, kecuali di DPR, saya juga mendapatkan tantangan dari para senior yang ada di TNI. Yang tadi saya katakan bagaimana saya sebagai Panglima TNI, kemudian saya mau duduk dan berbicara dengan para pengkhianat bangsa. Tetapi walaupun memang secara formal TNI itu kalau sudah ditunjuk sebagai pimpinan, maka dia diakui sah sebagai pemimpin. Tapi bagaimanapun juga kalau dia tidak punya sesuatu yang dimilikinya, maka kesetiaan atau ketaatan yang dilakukan oleh yang dipimpin lebih banyak ketaatan karena tadi secara formalitas. Dan kalau itu yang terjadi, hasilnya tentu tidak akan maksimal. Yang ada adalah, walaupun secara formal memang kita ditunjuk sebagai pemimpin, tetapi kita memang diakui sebagai pemimpin karena mereka melihat memang kita pantas untuk ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Pada inti dasarnya adalah, seorang pemimpin itu pasti punya konsekuensi, punya risiko. Dan jangan pernah mundur hanya karena kita memiliki atau kita takut pada risiko yang harus kita hadapi. Sejauh, sekali lagi, kalau kita meyakini apa yang menjadi kebijaksanaan kita itu kebijakan kita, apa yang menjadi keputusan kita itu, kita tidak ikut menggonceng di dalam keputusan maupun kebijakan yang diambil. Kepentingan kita tidak boleh masuk di dalamnya. Tapi keputusan itu landasan utamanya lebih dari pertimbangan yang terbaik dari yang kita pimpin. Dengan tidak boleh ditumpangi dengan kepentingan kita. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allahnya konsekuensi yang harus kita hadapi atau tantangan yang harus kita hadapi tidak akanlah terlalu berat. Begitu. Tapi kalau sudah masuk kepentingan kita, maka risiko yang kita hadapi akan semakin tinggi. Sementara kita jadi pemimpin, saya katakan tadi, kita kadang-kadang harus lebih mengalah dibandingkan dengan kepentingan bawahan. Pemimpin itu adalah pribadi yang dikorbankan. Terkadang kita harus mengorbankan diri kita untuk yang dipimpin. Bukan yang dipimpin mengorbankan diri untuk kita sebagai pemimpin. Di TNI maupun di luar sama saja intinya. Karena pemimpin itu pada dasarnya adalah kemampuan kita mempengaruhi dari yang dipimpin untuk menuju secara sukarela ke tempat di mana yang ingin kita capai. Bisa mempengaruhi kepada the art of influence. Jadi kepemimpinan itu adalah the art of influence. Seni di dalam mempengaruhi orang untuk kemudian dia secara sukarela melaksanakan apa yang kita inginkan. Kalau itu Anda sudah bisa lakukan,
maka Anda sudah sebetulnya menjadi seorang pemimpin. Terima kasih. Demikian dua pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber kita. Kita lanjutkan sesi kedua, question answer ini. Kita mulai lagi dari sayap kanan satu, siapa? Silakan, ya. Sayap kiri satu lagi. Ya, oke, sayap kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalilullah, jurusan Teknik Penerbangan. Izin bertanya, Pak. Yang saya simak dari penyampaian Bapak, kondisi Indonesia sulit berkembang karena adanya paradigma masyarakat yang salah, yang lebih memikirkan keuntungan sesaat. Tetapi dengan jelasnya proses pengedukasian masyarakat terus diusahakan, tapi masih kelihatan tidak efektif. Jadi apakah solusi atau saran atas hal tersebut? Terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua. Selamat sore Pak. Izin, nama saya Hendi Wijaya dari program studi teknik penerbangan. Apa yang saya ingin tanyakan hampir sama dengan yang bertanya sebelumnya, yaitu ya karena apa yang kita amati dari masyarakat umumnya ada kita selalu bercoba untuk mengarah ke yang lebih baik, dan bagaimana kita terus mengajar masyarakat supaya semuanya bisa berpikir agar kemajuan keputusan diambil untuk kepentingan bersama. Tetapi dalam prosesnya seperti yang tadi Bapak katakan, proses bagaimana masyarakat hanya melihat keuntungan sesaat telah mempengaruhi bagaimana keputusan pemilihan diambil apa segala macam. Itu maksudnya tuh dalam perkembangannya masyarakat selalu diarahkan ke hal-hal yang seperti itu, Pak. Kira-kira ada solusi atau pendapat dari Bapak agar kita bisa keluar dari yang mungkin bisa dikatakan lingkaran setan ini, Pak? Terima kasih, Pak. Pertanyaan Bapak mohon dijawab. Ya, yang pertama begini, tadi saya sudah menyampaikan bahwa sebetulnya pemimpin itu adalah pribadi yang dikorbankan. Kalau dia tidak mau berkorban, maka jangan mau jadi pemimpin. Sebab begitu dia jadi pemimpin, terkadang apa yang diputuskan itu kemungkinan tidak menguntungkan dirinya. Tetapi keputusan itu menyebabkan yang dipimpinnya itu mendapat keuntungan yang lebih besar. Maka dia harus memberikan keputusan itu walaupun dia tahu bahwa dirinya barangkali dirugikan. Katakanlah begini, dulu zamannya Orde Baru itu ada ketentuan mengatakan bahwa seorang dokter itu begitu lulus maka dia harus ditempatkan ditugaskan di daerah terpencil. Mengapa itu dibuat kebijaksanaan seperti itu? Karena daerah-daerah terpencil itu jarang sekali dokter mau berpraktek di tempat seperti itu. Karena dari segi materi mereka tidak mendapatkan, dari segi apapun mereka tidak dapatkan kalau mereka berpikir sendiri. Tetapi pemerintah memikirkan bahwa rakyat daerah terpencil itu harus tetap punya akses untuk kesehatannya. Dan kalau mereka itu tidak mendapatkan dokter yang mau bertugas di sana atau perawat yang mau bertugas di sana, akhirnya yang terjadi mereka menjadi korban akibat tidak bisa mendapatkan akses kesehatan yang benar. Nah, kalau kemudian saya punya anak lulusan kedokteran misalnya, maka saya harus merelakan anak saya untuk selama sekian tahun bertugas di daerah terpencil
Dan kalau kita tahu bahwa itu akan menguntungkan bagi rakyat banyak, maka kita korbankan kepentingan kita termasuk anak kita, dan kita mampu mempengaruhi anak kita untuk tidak merasa dia terugikan, bahkan mereka itu memberikan amal yang baik bagi banyak orang, agar mereka dia dengan keikhlasannya mau ke daerah. Saya pernah berdiskusi lama dengan para dokter. Saya katakan mengapa kemudian atas tekanan dokter setelah kita reformasi ketentuan itu dicabut. Mereka mengatakan bahwa Pak, itu tidak manusiawi. Dokter kan juga punya hak asasi manusia. Mengapa begitu dia harus dokter dia ditempatkan di tempat yang barangkali dia tidak suka? Begitu. Jawaban saya, barangkali benar bahwa hak asasi Anda itu terinjak-injak. Tapi berapa lama itu yang Anda harus rasakan? 2 tahun paling lama. Sementara rakyat tidak punya akses kesehatan. Seumur hidupnya mereka itu tidak pernah mendapatkan kesempatan mendapatkan akses kesehatan yang benar. Dengan tidak adanya para dokter, tidak ada puskesmas yang benar, tidak adanya perawat. Mengapa Anda tidak berpikirnya bukan hak asasi yang Anda pikirkan, tetapi kesediaan kami untuk bertugas di daerah terpencil selama sekian tahun? Artinya saya memberikan suatu amal yang itu menjadi tabungan saya di kelak kemudian hari, kalau saya sudah tidak lagi menjadi manusia. Begitu. Tapi rupanya itulah yang cara berpikir yang mereka kembangkan. Cara berpikir yang mereka kembangkan sehingga mereka merasa lebih dizolimi. Hak asasinya dizolimi. Bukan sesuatu yang positif dengan mengatakan minimal saya sudah selama 2 tahun memberikan sesuatu yang punya nilai sangat tinggi bagi mereka-mereka yang memang sangat memerlukan. Ini barangkali yang perlu kita kembangkan agar kemudian masyarakat kita itu bisa lebih berpikir dengan cukup bagus, menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang kemudian apa yang bisa saya lakukan dengan baik. Semoga gerakan Indonesia Mengajar itu bisa membalik tadi. Cara berpikir untuk kepentingan dirinya kemudian kita rubah. Cara berpikir untuk bagaimana memberikan bagi orang lain dalam jumlah yang lebih besar. 1 tahun mereka berkorban, tapi dengan setahun itu banyak orang yang mendapatkan keuntungan dari kehilangannya dia 1 tahun hidup di daerah yang terpencil. Jadi intinya kita tidak boleh menyalahkan dari yang dipimpin, yang kita pimpin. Apapun yang salah yang dilakukan oleh yang dipimpin, itu adalah kesalahan dari pemimpinnya. Oleh karena itu, kita harus mampu meyakinkan kepada yang kita pimpin bahwa mereka tidak melakukan tindakan yang salah sedikit pun selama kita menjadi pemimpinnya. Kemudian menuju ke arah yang lebih baik. Iya, pemimpin harus mampu menciptakan sesuatu yang itu menjadi tujuan bersama. Lalu secara keikhlasan mereka bergerak bersama-sama kita menuju tadi ke titik di mana titik itu adalah titik yang menjadi lebih baik dari kita. Begitu. Oleh karena itu kemampuan di dalam mempengaruhi, memberikan penjelasan. Pemimpin nggak boleh mengatakan, nanti sore kita pergi ke sana. Pak, ngapain ke sana? Nggak usah kamu bertanya, pokoknya nanti sore kita harus ke sana. Hanya karena Anda punya secara formal punya keabsahan sebagai pemimpin. Tetapi kita harus mampu menjelaskan kepada mereka sehingga mereka akan berangkat ke tempat di mana yang kita inginkan dengan keikhlasan, karena mereka tahu bahwa itulah memang yang harus dilakukan, apakah itu baik untuk dirinya atau baik untuk orang yang lebih banyak. Itu yang menjadi kewajiban dari para pemimpin untuk menjelaskan kepada yang dipimpinnya atas sesuatu yang diputuskan, agar lalu mereka punya pemahaman yang benar dan punya keikhlasan di dalam menjalankannya. Kira-kira seperti itulah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sesuai dengan arahan beliau tadi,
kan ada seorang pemimpin yang harus memperhatikan aspirasi daerah atau aspirasi lingkungan. Saya selaku moderator juga harus memperhatikan aspirasi tersebut. Kalau tadi yang bertanya sudah pria, maka sekarang yang bertanya harus wanita. Makanya kesempatan ini saya berikan 3 penanya dari wanita. Ayo, mahasiswa yang wanita, silakan. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. 1, 2, 3. Ya, dari sayap kiri dulu. Izin Pak, izin bertanya. Nama Frentika Tenisha Putri, program studi Motor Pusat 1A, izin bertanya. Saya saat ini masih duduk sebagai mahasiswa. Saya juga mempunyai visi ingin menjadi seorang pemimpin seperti Bapak. Untuk mencapai semua itu, saya perlu banyak proses belajar agar lebih baik. Mohon arahan Bapak, tips apa saja yang membuat Bapak dapat meniti karir dari pangkat yang terendah sampai yang tertinggi sekarang. Terima kasih. Ya, pertanyaan kedua, sayap kanan saya. Izin Pak, nama saya Aulia Septiana, saya dari program studi Kompetisi Batch 8. Izin bertanya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat banyak ketidakteraturan di kondisi masyarakat sekitar kita. Misalkan saja mulai dari pergi berangkat kuliah, bagi kami yang mahasiswa, banyak melihat kendaraan-kendaraan yang saling serobot. Banyaknya kendaraan juga yang melanggar rambu lalu lintas, dan kurangnya etika berlalu lintas yang semakin lama semakin menurun. Khususnya bagi kami para wanita yang banyak mengalami dan merasakan kondisi-kondisi yang kurang nyaman tersebut. Ditinjau dari segi kepemimpinan, mohon arahan Bapak, mengapa hal tersebut dapat terjadi dan bagaimana cara menanggulangi hal tersebut agar kondisi semakin membaik. Terima kasih. Penanya ketiga dari mahasiswa wanita, silakan. Izin Pak, nama Linda Fitriani, program studi Avionika. Izin Pak, pada tahun 2013 ini Indonesia mengalami transisi demokrasi yang mengarah ke arah yang lebih bebas. Jadi gimana gaya kepemimpinan masyarakat Indonesia agar tidak terjadi pikiran hal-hal yang berbuat anarkis? Mohon arahan Pak. Ada 3 penanya, Bapak. Mohon. Saya jawab yang kedua dulu, yang terkait dengan masalah kedisiplinan yang dilihat di jalan. Begini memang, kita tidak mudah bisa mendisiplinkan masyarakat kalau semua kebutuhannya itu belum terpenuhi. Saya gambarkan sedikit begini. Ada antrean untuk mendapatkan sesuatu, katakanlah pemerintah membagi-bagi sembako misalnya. Kalau kemudian masyarakat tidak meyakini bahwa jumlah sembako yang dibagikan ini jumlahnya sama atau lebih dari masyarakat yang mengantri, maka antreannya akan menjadi bubar karena masing-masing orang akan mencoba untuk berada di depan untuk meyakinkan dirinya bahwa dia pasti dapat. Begitu. Tetapi kalau kita punya atau yang antri ini punya keyakinan dimanapun saya berada, paling belakang sekalipun, maka saya pasti akan mendapatkan sembako tersebut walau hanya tinggal waktunya. Kalau orang lain akan duluan karena memang di depan, saya datang belakangan. Walaupun saya belakangan dapatnya juga nanti, tapi saya pasti dapat. Begitu. Itu inti dasarnya. Saya 1 tahun berada di Inggris, tadi saya mengatakan Royal College of Defence tadi bersama keluarga. Jadi saya mengamati sekali bagaimana kehidupan di sana yang semua itu serba disiplin. Kemudian saya memahaminya bahwa pada akhirnya kalau semua hal itu diyakini bisa didapatkan, maka dia akan patuh berdisiplin. Nah, sekarang di Indonesia gimana?
angkot misalnya. Angkot jumlahnya melebihi dari kebutuhan masyarakat. Si petugas yang mengatur angkot ini, karena setiap izin yang dikeluarkan dia dapat duit, dia nggak peduli angkotnya sudah melebihi kapasitas, sudah melebihi kebutuhan apa tidak melebihi kebutuhan. Yang paling penting setiap kali izin dikeluarkan dapatlah dia keuntungan. Maka keluarlah izin angkot yang luar biasa banyaknya. Akibatnya angkot ini harus berebut mencari penumpang. Caranya gimana? Serobot-serobotan tempat yang paling strategis, nggak peduli itu menyebabkan gangguan kepada mobil lain atau tidak. Yang paling penting dia berpikir bahwa dia harus hidup. Hidupnya kalau dia dapat penumpang, dan dapat penumpangnya kalau dia tidak mentaati aturan. Begitu dia mentaati aturan, maka dia tidak dapat penumpang dan dia tidak bisa memberi nafkah pada keluarganya. Maka terjadilah yang apa disampaikan tadi. Kalau kita berpikir ke sana, kita dongkol jalan gitu ya. Ada angkot berhenti seenaknya, kita terpaksa menunggu karena dia nunggu penumpangnya, jalannya nggak bisa kita melaluinya karena cuma satu kendaraan begitu. Tapi kalau kita berpikir positif, begini positifnya. Kita di jalan itu kan cuma numpang jalan, hanya numpang liwat. Tetapi buat dia, jalan itu kan kantor, tempat dia mencari nafkah. Kalau kemudian kita berpikirnya seperti itu, kedongkolan kita kemudian bisa kita redam. Walaupun kita harus terganggu karena ingin cepat-cepat, terus angkotnya sembarangan. Kalau kemudian kita berpikirnya gangguan kita itu adalah dalam rangka dia memberi nafkah kepada keluarga si pengemudi angkot ini, apa salahnya saya mengalah, membiarkan itu terjadi? Karena kita bukan petugas yang mengatur lalu lintas. Lain kalau kita petugas pengatur lalu lintas, maka lalu kita harus tegas menegakkan sanksi. Tapi karena kita sekedar pengguna jalan yang melintas hanya untuk sesuatu, bukan itu berkaitan dengan masalah pendapatan kita biarkan. Semoga kalau itu yang kita lakukan, kesabaran kita makin meningkat, amal kita makin besar. Begitu. Kemudian bercita-cita menjadi pemimpin harus seperti apa? Gini, saya ceritakan. Saya letnan 2, kemudian terus letnan 1, kapten, mayor, dan sebagainya. Saya pernah berpangkat letnan kolonel selama 7,5 tahun. Karena waktu itu saya harus mengambil sikap. Saya mengikuti sesuatu orang yang punya power, yang saya tahu itu tidak benar, atau saya harus melawan karena saya punya prinsip sendiri. Saya mengatakannya begini, bohong kalau saya tidak mau naik pangkat sebagai seorang militer, bohong saya tidak mau naik jabatan sebagai seorang militer. Tapi kalau untuk mencapai itu saya harus menggunakan cara Anda. Saya tahu Anda punya kewenangan, punya power untuk menjadikan saya apa saja. Saya mohon maaf, saya tidak lakukan. Saya lebih bangga, lebih senang dengan pangkat saya ini. Merupakan pangkat saya yang terakhir, tapi saya mempertahankan prinsip. 7,5 tahun menjadi letnan kolonel. Yang ngomong tadi bawaan saya punya power, dia bisa naik terus ke atas. Begitu. Tapi karena itu merupakan keyakinan, maka saya tidak pernah menyesali diri. Jalankan aja apa adanya. Tapi lalu orang lain melihat apa yang terjadi dengan yang bersangkutan sampai dengan harus tertunda-tunda kenaikan pangkatnya, begitu. Yang punya power lebih tinggi dari yang menjegal saya ini akhirnya tidak punya kemampuan karena yang di atasnya lagi ini kemudian melihat saya seperti itu langsung dinaikkan, begitu tembus sekali bablas. Gitu. Ini saya cerita nggak bohong. Jadi inti dasarnya adalah kita harus punya prinsip hidup. Satu, jangan hanya berpikir untuk hari ini. Jangan seperti rakyat sekarang dalam pilkada, berpikir untuk hari ini. Saya mendapatkan 100-200 ribu rupiah. Dia nggak berpikir untuk 5 tahun ke depan. Yang paling penting adalah Anda jangan pernah menjadi orangnya siapa.
Tapi yang Anda lakukan adalah Anda bekerja sesuai dengan tugas dan kewajiban Anda. Kalau Anda bekerja sesuai dengan tugas dan kewajiban, siapapun atasan Anda, maka atasan Anda akan merasa puas, lalu Anda akan dipromosikan. Tapi kalau Anda menjadi orangnya ini, yang hanya sekedar, yang paling penting orang itu senang, asal Bapak senang selama saya berada dekat Bapak, bersama Bapak, lalu berbuat apapun demi kesenangan si atasan kita ini, begitu atasan kita sudah tidak lagi menjabat, kita pun ikut selesai. Jadi intinya, jangan pernah menjadi orangnya siapa, tapi jadilah diri Anda sendiri dengan prinsip yang Anda miliki. Bekerjalah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Anda. Tidak peduli siapapun atasan Anda, maka insya Allah berganti beribu kali pun atasan Anda akan sukses. Saya pada saat jadi Kasat, presidennya itu Abdul Rahman Wahid, yang punya keinginan untuk mendekrit pembubaran MPR dengan DPR. Lalu saya ingatkan kepada Presiden, Pak, kalau itu Bapak lakukan, negara ini akan hancur lebur. Kita baru saja masuk ke era demokrasi yang Bapak salah satu orang yang mencetuskan ide demokrasi ini. Masa Bapak akan menghancurkan demokrasi itu sendiri? Karena dengan omongan beliau tidak bisa menentang, maka saya melakukan upaya melalui mempengaruhi publik dengan saya menyampaikan di media-media. Saya berapa kali berkeinginan akan dipecat oleh Presiden Gus Dur. Saya menyampaikan, Gus, kalau Gus Dur ingin memecat saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, silakan. Tapi untuk merubah saya untuk kemudian mendukung ide Gus Dur mengeluarkan dekret pembubaran MPR DPR, tidak akan pernah saya lakukan. Begitu. Karena saya percaya jadinya saya kacat itu karena kehendak Allah, kehendak Tuhan yang membukakan hati Gus Dur selaku presiden menunjuk saya sebagai presiden. Tapi kalau sekarang Gus Dur ingin mengganti saya sebagai Kasat, pasti itu keinginan juga Allah yang membukakan hati Gus Dur untuk mengganti saya. So you just go ahead. Jangan pikirkan saya. Akhirnya nggak jadi juga gitu loh. Jalan terus. Jadi saya pernah, waktu saya komandan pas pampres, presiden saya itu Soeharto. Kemudian pada saat saya di fit and proper test untuk jadi Panglima TNI, ada anggota DPR yang mengatakan, loh, Bapak ini kan bodyguardnya Soeharto. Masa saya harus menunjuk seorang Panglima yang bodyguardnya Soeharto? Saya bilang, Pak, Bapak benar. Tapi bukan bodyguard, saya komandan pasukan pengamanan presiden, bukan komandan pasukan pengaman Soeharto. Kalau Bapak saat itu mencoba-coba mengganggu secara fisik Presiden Soeharto, barangkali Bapak sudah nggak ada di sini, kepala Bapak sudah hilang, saya bilang. Karena saya bukan bodyguardnya Soeharto, saya komandan pasukan pengaman presiden yang kebetulan presidennya bernama Soeharto. Maka yang saya jaga secara fisik presiden, secara fisik yang kebetulan Soeharto. Bahwa rakyat menghendaki Pak Harto itu turun, secara politik gak ada urusan sama saya. Silakan aja turunkan, karena saya bukan pengaman politik, saya pengaman presiden secara fisik. Begitu. Akhirnya dia diketawain sama teman-teman yang lain. Akhirnya setuju saya menjadi Panglima. Begitu. Yang paling penting kita tahu apa tugas dan kewajiban kita. Jangan pernah terpengaruh. Coba kalau bayangkan kalau saya terpengaruh sebagai komandan pasukan pengaman presiden, kan saya juga pengen dong jadi kasar. Lalu saya ikut memaki-maki Pak Harto, nggak saya jagain, malah saya dorong-dorong ke mahasiswa supaya digebukin gitu. Lah seperti apa? Gitu. Tapi saya jaga sampai habis, saya mengatakan mahasiswa silakan demonstrasi. Tapi saya akan menjadi garda terdepan kalau Anda secara fisik mengganggu Presiden Republik Indonesia. Karena saya komandan pasukan pengamanan presiden dan kebetulan presiden adalah Soeharto. Bahwa Anda mau demonstrasi silakan, Anda mau menurunkan itu melalui proses konstitusi, nggak ada urusan sama saya. Tapi Anda berani-berani mengganggu secara fisik Presiden Republik Indonesia, Anda akan berhadapan dengan saya. Saya tidak disebut sebagai orangnya Soeharto,
lalu diganti oleh Gus Dur, saya juga bukan karena saya memusuhi beliau secara pribadi. Yang saya lawan adalah kehendak membubarkan MPR DPR, karena saya tahu pasti akan terjadi chaos bangsa ini kalau itu dilakukan. Gitu. Selanjutnya, Bu Mega, Pak SBY juga, saya juga ada beberapa hal yang saya tidak setuju, yang juga saya sampaikan. Tapi mereka tahu semua bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk menjatuhkan beliau, adalah untuk kepentingan dari tugas dan kewajiban beliau dan kewajiban saya. Maka dengan penerimaan yang baik, mereka bisa menerima, walaupun barangkali secara pribadinya mereka merasa terganggu. Jadi intinya, kalau kita menjaga tadi prinsip hidup kita yang bukan untuk kepentingan diri kita, yang kita berbicara A itu betul-betul A yang kita lakukan sama dengan yang kita bicarakan. Insya Allahnya dimanapun kita berada, kita akan jalan terus. Lalu 2013 transisi demokrasi. Kita nggak boleh terus-menerus berada di suatu era transisi. Kita harus segera menjadi negara demokrasi yang sehat, demokrasi yang benar. Yang saya katakan tadi, ada berapa banyak hal yang harus kita lakukan. Karena kalau kita terus berada pada era transisi, kita tidak pernah punya kesiapan untuk maju ke depan. Demokrasi sudah ada pada titik point of no return. Ada kenal semua itu istilah point of no return kan? Titik di mana itu nggak boleh kita lagi kembali. Demokrasi sudah kita sepakati bersama pada saat kita melakukan reformasi, harus jalan terus. Dia sudah pada titik yang kita tidak boleh menoleh ke belakang. Tinggal sekarang bagaimana kita menjadikan demokrasi ini demokrasi yang cocok dengan bangsa kita, yang betul-betul demokrasi yang masuk kepada substansinya, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, yang besar, yang jaya dan berdaulat, yang dihargai dan dihormati oleh bangsa lain di dunia. Begitu. Yang terhormat Bapak narasumber, sudah 7 pertanyaan. Karena beliau ini Akabri Leting 71, mohon izin, karena sudah 7 maka 1 pertanyaan lagi supaya 71. Silakan 1 penanya terakhir sebagai kenang-kenangan bahwa beliau ini Akabri 71. Ya, ada yang bertanya? 1. Saya beri kesempatan. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Fatoni dari Profesional Batch 8. Izin bertanya Pak, yang namanya seorang pemimpin adalah orang yang harusnya mampu mengambil keputusan-keputusan. Terus keputusan seperti apa sebenarnya yang baik? Indikasi seperti apa keputusan itu yang baik? Kemudian sebagai seorang pemimpin tentunya dia punya relasi pada orang yang mereka pimpin. Artinya bagaimana relasi itu dibuat agar relasi antara pemimpin dengan orang yang dipimpin itu baik gitu. Jadi tidak ada perselisihan, selalu ada keseimbangan antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Silakan Bapak. Iya, memang begini. Makin banyak orang, maka pendapatnya akan makin banyak. Itu pasti.